Unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah daerah mengiringi evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Pakai hati nurani Bu Pak, saya tidak diizinkan sidang. Saya tidak tahu undangannya tiba-tiba begini. Seorang wanita menangis histeris saat juru sita pengadilan mengeksekusi lahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bawa tembakan juga itu. Baku tembak antara polisi dengan komplotan pencuri motor terjadi di Jalan Hayam Wuruk, Bandar Lampung, Lampung. Seorang pemotor meninggal dunia di tempat kejadian akibat tertimpa pohon roboh di Pasuruan, Jawa Timur. Halo, Selamat pagi. Saya Sendani Maulana. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Jumat 31 Januari 2025. Ya pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah daerah mengiringi evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, di Jakarta, polisi terpaksa menggunakan water cannon untuk membubarkan massa lantaran waktu berunjuk rasa sudah melampaui batas. Saling dorong tarik-menarik, mahasiswa dengan petugas kepolisian berlangsung di bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Kamis malam. Mahasiswa berupaya untuk bertahan dari pembubaran paksa menyusul penyampaian aspirasi mereka dianggap melewati batas waktu yang ditentukan. Polisi terpaksa gunakan kendaraan taktis penyemprot air atau water cannon. Masa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sebanten ini mengkritisi kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Selain sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, mahasiswa juga mendesak agar proyek strategis nasional di PIK 2 segera dihentikan karena tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di kawasan Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat, kericuhan juga menyertai unjuk rasa BEM se-Jabodetabek. Mahasiswa gagal untuk mendekati Istana Bogor akibat penjagaan ketat aparat kepolisian. Dalam orasinya, mereka mengecam kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah permasalahan di berbagai sektor mulai dari pagar laut serta realisasi undang-undang agraria mereka anggap belum berpihak kepada rakyat seutuhnya. 100 hari kerja rezim fasis dari kabinet Prabowo Gibran di kabinet Prabowo hari ini. Di mana kita ketahui sini yang kami delik dari Institut Pertanian Bogor itu adalah di mana sektoral yang ada. Sektoral dari agromaritim industri sudah sangat dicederai, sudah sangat dimanfaatkan oleh sektoral bisnis, sudah bertransaksional dengan hal-hal yang memang tidak berkonotasi untuk kemakmuran rakyat. Usai sampaikan aspirasi di muka umum, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dan Vita Samarta dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Eksekusi lahan di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai penolakan hingga terjadi kericuhan. Saling dorong antara warga dengan petugas tak terhindarkan saat jurusita akan melakukan eksekusi. Pakai hati nurani Bu Pak, saya tidak diizinkan sidang. Saya tidak tahu undangannya tiba-tiba begini. Kami harus percaya sama siapa lagi Pak, sertifikat kami resmi. Seorang wanita warga perumahan klaster Setiamak Residen di Jalan Raya Rawabalong, Kabupaten Bekasi, menangis saat jurusita pengadilan hendak melakukan eksekusi lahan. Warga yang tak terima kediamannya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Selain permukiman, jurusita juga melakukan eksekusi di sebuah lahan yang berada di depan perumahan tersebut dan membongkar sebagian bangunan.
pengadilan melakukan eksekusi putusan nomor 128, eksekusi delegasi pengosongan terkait sertifikat hak milik pada amar putusan warga yang memiliki surat sertifikat tak memiliki kekuatan hukum lagi. Sementara, luas lahan yang dieksekusi sebanyak 33 hektar. Jadi ini sifatnya eksekusi delegasi pengosongan ya, terkait sertifikat hak milik nomor 325. Terkait yang pihak-pihaknya tadi sudah saya berikan tadi amar putusan, jadi supaya jangan salah nanti terkait lampiran atau pihak-pihaknya. Di amar putusan itu, jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi nomor sertifikat hak milik nomor 325 itu yang sah gitu lah, atas nama pemohon eksekusi. Akibat adanya penolakan dari warga penghuni perumahan, eksekusi lahan berjalan alot hingga berlangsung hingga Kamis malam. Usai eksekusi dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta plang di objek lahan yang dimenangkan. Rahmat Kudis melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih di informasi lain, pemirsa. Banjir merendam sejumlah permukiman di beberapa wilayah menyusul hujan deras yang mengguyur Jakarta. Ya, bahkan sebagian warga terpaksa menghuni posko pengungsian lantaran ketinggian air yang merendam rumah mereka terbilang tinggi, di kisaran 70 cm hingga 1 meter. Di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat dini hari, permukiman warga masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Belasan kepala keluarga masih mengungsi di musala dan mereka mulai kena serangan penyakit gatal-gatal hingga diare. Paling ya gatal-gatal sama BAB. Kebanyakan sih anak-anak yang kena kayak begini, terus kekurangan air minum juga, stok makanan juga kita kekurangan. Banjir juga merendam permukiman warga di Komplek Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam. Di beberapa titik banjir mencapai ketinggian antara 70 cm hingga 1 meter. Bahkan genangan air juga merendam sejumlah kendaraan. Sebagian warga mengungsi ke rumah ibadah seperti masjid dan gereja, sebab selama 3 hari terakhir banjir di kawasan ini tak kunjung surut, menyusul hujan deras yang terus mengguyur Jakarta. Ya terputus Pak, akses warga terputus dan menggunakan perahu-perahu bantuan dari BPBD, kelurahan gitu Pak. Pak, ini warga pada ngungsi apa ya? Betul Pak. Ngungsi di mana Pak? Di Masjid Anur dan ada yang di gereja Pak. Begitupun dengan kawasan area Rusun Bumi Cengkareng Indah atau BCI Cengkareng, Jakarta Barat. Meski berangsur surut, banjir dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm mengganggu kegiatan warga. Di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis sore banjir setinggi 50 cm memaksa warga berkegiatan di tengah genangan air. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Barat menggelar pemeriksaan kesehatan kepada warga korban banjir yang bertahan di sejumlah tempat pengungsian di Kecamatan Kalideres. Warga yang tergolong rentan seperti anak-anak dan orang lanjut usia mulai merasakan dampak banjir bagi kesehatan seperti gatal-gatal, demam, pilek, dan pegal-pegal. Jayadi dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Beralih ke peristiwa lain, 3 pemuda tertimpa longsor ketika sedang berkemah di perbukitan di Jepara, Jawa Tengah. 2 orang selamat, namun 1 orang mengalami patah kaki dan 1 orang lagi masih dalam pencarian tim SAR. Dengan menggunakan teknik vertical rescue, petugas SAR mengevakuasi korban yang terluka untuk menyeberangi sungai berarus deras di perbukitan Dukuh Jambung, Desa Tanjung Jepara, Jawa Tengah. Medan berat berupa jalan yang curam dan licin harus dihadapi oleh tim penyelamat. Pemuda itu bersama 2 temannya tertimpa longsor ketika tengah berkemah di perbukitan tersebut pada Rabu dini hari. 1 korban, kaki kirinya patah dan berhasil menyelamatkan diri bersama 1 temannya. Sementara 1 orang lagi masih dicari oleh tim SAR gabungan. Camping di lokasi Dukuh Jambung, RT 33 RW 05 Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Haji. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada Rabu. Kemudian
2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin. Dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan. Pencarian sempat dihentikan karena kawasan tersebut diguyur hujan lebat yang dapat berpotensi terjadinya longsor. Operasi pencarian akan diteruskan setelah kondisi dinilai aman oleh tim SAR. Arif Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Kita jeda sejenak pemirsa untuk berkumandangnya azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya kebakaran hebat melahap 3 pabrik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya pemirsa, selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Kebakaran hebat melanda 3 pabrik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, api sulit dipadamkan hingga malam hari lantaran pabrik yang terbakar merupakan tempat pengolahan lem, plastik dan juga kain. Kobaran api dan kepulan asap tebal membubung di kawasan industri Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis sore. Kebakaran berawal dari gudang pabrik lem dan biji plastik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke bangunan pabrik mainan plastik serta pabrik produksi karet elastis dan rajut. Ganasnya kobaran api membuat ratusan karyawan 3 pabrik pun berhamburan menyelamatkan diri. ...12 unit mobil damkar serta puluhan petugas dari 4 kota dan kabupaten dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Ternyata setelah datang ke lokasi, api sudah terlalu besar karena pabrik ini selain pabrik kain juga ada pabrik benang, juga ada pabrik untuk produksi lem. Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung mengerahkan semua unit untuk bisa sampai di sini. Hingga Kamis pukul 9 malam, api yang membakar 3 pabrik belum bisa dipadamkan. Lokasi sumber air yang jauh dari titik api menjadi salah satu kendala petugas kesulitan memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki tim Inafis dan penyidik Polres Cimahi. Data sementara, tidak ada korban jiwa, namun seorang petugas damkar sempat terluka dan dirawat di puskesmas terdekat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, seorang wanita tewas terpanggang api di dalam kamar rumahnya yang terbakar di Situbondo, Jawa Timur. Korban terjebak api saat sedang tidur di dalam kamar terkunci. Tim SAR gabungan berjibaku mengevakuasi jasad Satimah dari dalam kamar yang sempit dan gelap. Wanita 56 tahun itu tewas terpanggang api yang melahap rumahnya di Desa Tenggir, Situbondo, Jawa Timur, Kamis pagi. Api yang muncul di dalam kamar awalnya diketahui oleh menantu korban yang tinggal di sebelah rumah. Sang menantu dan tetangga sempat mendobrak pintu kamar. Naas, korban didapati sudah tanpa nyawa di atas kasur. Korban sedang tidur di dalam kamar terkunci. Ada api di dalam. Ada apinya. Terus itu pintu didobrak sama saya. Ya ada bagian ini masih yang bantu-bantu. Itu korban waktu itu di mana? Ada di dalam korban. Korbannya ada di dalam. Dan itu dalam kondisi terbakar? Terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah yang dihuni korban seorang diri. Usai diperiksa di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Baku tembak antara polisi dengan komplotan pencuri motor terjadi di Jalan Hayam Wuruk, Bandar Lampung. Informasi selengkapnya usai jeda. Ayo. Anda kembali di Fokus Pagi dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ya pemirsa, 2 pria yang diduga menjamret ponsel babak belur dihajar massa setelah tertangkap usai dikejar korbannya di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Nasib keduanya terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan mencegah aksi main hakim sendiri.
Dua pelaku jambret ponsel ini menjadi bulan-bulanan masa di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku dari amukan massa. Seorang warga di lokasi kejadian menuturkan penjambretan terjadi ketika seorang remaja putri mengeluarkan ponselnya untuk melihat peta digital. Tiba-tiba dua pria bersepeda motor merampas handphonenya. Korban bersama sejumlah warga yang melihat kejadian itu langsung mengejar dan menghadang pelaku hingga akhirnya tertangkap. Oh, dikejar sama korbannya? Saat pelaku melakukan aksi kejahatannya, kemudian dari salah satu warga meneriaki. Dasar dari situ, kemudian masyarakat sekitar langsung secara bersamaan itu menghadang pelaku, sehingga polisi anggota masyarakat sekitar itu melakukan upaya paksa dengan menghakimi pelaku. Selain kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor dan senjata tajam jenis celurit milik pelaku, serta sebuah telepon genggam milik korban. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, 3 anggota komplotan pencuri motor terlibat baku tembak dengan polisi di Jalan Raya Bandar Lampung, Lampung. Ya, seorang anggota komplotan berhasil diringkus setelah dilumpuhkan dengan tembakan. Baku tembak antara polisi dengan komplotan pencuri motor terjadi di Jalan Hayamuruk, Bandar Lampung, Lampung, Kamis siang. Selain menembaki polisi, kawanan tersebut juga mengumbar tembakan agar warga tidak turut mengejar. Seorang anggota kawanan itu dapat dibekuk setelah terkena tembakan, sementara 2 temannya berhasil kabur dengan mengendarai motor. Polisi menyita sedikitnya 2 pucuk senjata api dari lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika warga memergoki kawanan itu mencuri sepeda motor. Saat melarikan diri, berpapasan dengan anggota Resmo Polda Lampung yang kemudian turut mengejar sehingga terjadi baku tembak. Bahwa saya sebelumnya ada peristiwa kurang lebih sejam yang lalu, pelaku yang dikejar-kejar, seperti itu. Sempat terjadi baku tembak ya Pak Kasat? Betul, bersama rekan kami yang sudah mengintip atau membidik yang para pelaku ini untuk berpapasan, akhirnya sempat ada peristiwa tersebut. Polisi kini memburu 2 pria anggota kawanan pencuri motor yang ciri-cirinya sudah dikantongi. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Di informasi berikutnya, pemirsa, buron, seorang pencuri ditangkap saat sedang tertidur lelap di depan rumah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel diduga hasil curian di sebuah gerai ponsel. Pria ini terbangun dengan raut wajah bingung. Ia tak menyangka dibangunkan oleh sejumlah aparat Jatan Ras Polrestabes Makassar ketika tidur lelap di depan rumah di Jalan Tonasa, Polres Tonasa 1, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lelaki 30 tahun itu diburu polisi karena diduga mencuri sejumlah ponsel di sebuah gerai ponsel Jalan Rapokali, Kecamatan Talo, Makassar. Ia menangis ketika petugas melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti kejahatannya. Hasil penggeledahan, polisi menyita 5 ponsel diduga hasil curian yang disembunyikan di dalam jok motor. Petugas juga menyita sejumlah uang diduga hasil penjualan ponsel curian. Sosoknya berhasil diidentifikasi setelah polisi memeriksa kamera pengawas atau CCTV gerai ponsel yang merekam aksi kejahatan terduga pelaku pada 27 Januari 2025 lalu. Dari penyelidikan, terduga pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa. Hukuman penjara yang pernah dijalani rupanya tidak membuat tersangka jera. Kami lakukan penyelidikan, kami sangat dibantu oleh ada CCTV, kami identifikasi sehingga kami tahu identitas pelaku, dan alhamdulillah tadi malam kami bisa amankan di Pangkep lelaki yang bernama Alim, umur 30 tahun, dengan barang bukti 5 unit HP. Buah dari perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemirsa, warga negara asing di Bali kembali menjadi sorotan setelah video amatir seorang WNA asal Ukraina menjadi korban perampokan dan penyekapan yang tersebar di dunia maya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengaku mengalami kerugian senilai 3 miliar rupiah.
Kamera dashboard mobil merekam saat sejumlah orang bertopeng dan berpakaian serba hitam tiba-tiba turun dari sebuah mobil mewah sembari membawa senjata tajam dan sebuah benda menyerupai senjata api. Dari pengakuan korbannya, para pelaku menyekapnya di sebuah villa di daerah Kota Selatan, Kabupaten Badung. Selama disekap, korban diborgol dan dianiaya. Para pelaku kemudian mengambil ponsel korban dan memaksanya mentransfer aset uang kripto senilai 3 miliar rupiah ke dua akun yang diduga milik para pelaku. Setelah beraksi, para pelaku meninggalkan korban dalam keadaan terikat di villa. Korban yang berhasil menyelamatkan diri ditemukan warga dalam kondisi terluka di jalan. Berdarah-berdarah, sesuai gambar itu ya, sesuai foto di lakban mulutnya, terus tangannya diborgol, ditutupin oleh handuknya dia. Polisi berapa jam datang sih, Pak? Enggak, polisinya cepat datang soalnya dari Polsek Ubud. Jadi kita cuma manggilin polisi, datang langsung polisinya, langsung diajak pergi sama polisinya. Polsek Ubud, ya Polsek Ubud. Peristiwa yang terjadi pada 15 Desember 2024 itu baru diungkap ke media karena para pelaku belum tertangkap. Kasusnya telah dilaporkan korban dan kuasa hukumnya ke Polda Bali. Sementara, Polda Bali yang menyelidiki kasus tersebut menduga pelaku berjumlah 9 orang. Penyidik juga telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah orang berkewarganegaraan Ukraina, Rusia, dan Uzbekistan yang diduga pelaku melalui konsulatnya masing-masing. Kita juga sudah lakukan rekonstruksi di TKP ya 2 kali, dan perkembangan kita koordinasikan dengan Inter dan konsulat masing-masing orang ini yang diduga ya sebagai pelapor, ada 9 orang ya, 9 orang. Nah, mereka pun sudah kita panggil masing-masing melalui masing-masing konsul itu sampai panggilan kedua. Hari ini panggilan kedua sudah kita layangkan, namun yang bersangkutan belum hadir. Sementara, selain mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah, korban juga menderita sejumlah luka di tubuhnya. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, kedatangan jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI korban penembakan otoritas maritim Malaysia berlangsung haru. Istri korban tak henti menangis saat penyerahan jenazah. Ngan bang, kalau mau nak abang peke si kan tete doli ya. Wanita ini tak kuasa menahan tangis kesedihan saat jenazah suaminya tiba di rumah duka di Desa Terkol, Rupat, Bengkalis, Riau. Kedatangan jenazah Basri 54 tahun juga mendapat sambutan haru keluarga dan kerabat serta warga sekitar. Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau langsung menyerahkan jenazah korban penembakan otoritas maritim Malaysia ini ke pihak keluarga. Pihak keluarga pun langsung memakamkan jenazah korban di pemakaman umum. Adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya yang terjadi dan apakah tindakan yang dilakukan oleh APFM sudah sesuai prosedur dan kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara. Presiden Prabowo juga angkat bicara terkait peristiwa penembakan yang menewaskan 1 orang WNI. Prabowo memastikan pemerintah Malaysia segera menyelidiki kasusnya. Jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Sementara buruh menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang. Unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap penembakan yang menimpa 5 orang pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Pu beberapa waktu lalu. Mereka meminta pemerintah negeri jiran segera menangkap dan mengadili para terduga pelaku penembakan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah anggota TNI terlibat bentrok dengan warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat keributan ini, warung dan sejumlah kendaraan pun rusak.
Sebuah mobil dan 3 sepeda motor rusak akibat bentrokan antara anggota TNI dengan warga di desa Durin Simbelam di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bentrokan berawal saat prajurit Resimen Prakadharma melintas di jalan BKP dan berpapasan dengan 3 pemuda. Para pemuda itu kemudian memainkan gas motor di samping Prakadharma. Karena merasa terganggu, Prakadharma kemudian mengikuti para pemuda ke sebuah warung hingga terjadi cekcok. Para pemuda itu kemudian menganiaya Prakadharma hingga membuatnya meminta pertolongan kepada rekannya melalui aplikasi pesan di ponsel. Sejumlah anggota TNI pun datang ke lokasi kejadian dan mencari pemuda yang menganiaya Prakadharma. Saat mencari para pelaku, prajurit TNI justru menemukan sejumlah paket sabu-sabu dalam klip plastik, alat hisap, timbangan elektrik, dan juga permainan judi ketangkasan di lokasi. Akibat penganiayaan, seorang prajurit TNI terluka di tubuhnya. Itu sudah menjalani perawatan. Dan kita sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap yang bersangkutan. Dan tadi malam juga, karena dia juga korban, tadi malam juga yang bersangkutan sudah membuat laporan kepolisian yang terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan, yang diambil oleh bersangkutan. Kondisinya sendiri seperti apa, Pak? Ada beberapa luka lecet, ya, baik di tangan, di kaki, di punggung. Ada 10 orang yang. Pemirsa, kepala dusun di Pring Sewu, Lampung ditangkap di rumahnya karena tega mencabuli putri tirinya. Ya, kasus ini terungkap karena istrinya yang juga ibu korban memberanikan lapor ke polisi meski kerap diancam akan dibunuh. Pria ini diringkus tim Satreskrim Polres Pring Sewu di teras rumahnya kawasan Pagelaran Utara, Pring Sewu, Lampung. Ya, berapa kali kamu cabulin? Kalau bulan ini enggak, Pak. Anak tirimu? Iya, kepala dusun di Pagelaran Utara ini ditangkap karena mencabuli putri tirinya yang berusia 12 tahun. Kasus terbongkar usai istri yang juga ibu korban berani melapor ke polisi. Selama ini istri dan korban tak berani melapor karena kerap diancam akan dibunuh jika melaporkan tindak pelecehan seksualnya. Pak, gimana di sini? Suruh video pas dia mandi apa gimana? Enggak, Pak, duduk aja. Terungkap, sejak April 2024 pencabulan dilakukan berulang kali. Pria berinisial JH itu bahkan kerap mengancam korban dan merekam video adegan tak senonoh di kamar mandi. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti kasur, ponsel, dan golok yang dipakai untuk mengancam istrinya dan korban. Telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur dilakukan terhadap anak tirinya di kediaman tersangka. Menurut keterangan dari si korban, setiap dia melakukan persetubuhan di situ, korban diancam melalui pakai alat sebilah golok. Si korban diperintahkan oleh ayah tirinya untuk melakukan perekaman melalui HP si tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Ali Susanto melaporkan dari Pring Sewu, Lampung. Di informasi berikutnya, pemirsa, mobil pickup pengangkut tabung gas menabrak trotoar dan pohon di Jalan Pacitan menuju Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya, kernet pickup tewas terjepit kabin kemudi yang ringsek. Setelah menyingkirkan batang pohon di atas kendaraan, petugas gabungan mengerahkan mobil pemadam untuk menarik mobil pickup yang ringsek guna memudahkan evakuasi kernet pickup yang terjepit di kabin kemudi. Kendaraan berhasil ditarik, petugas lalu mengeluarkan jasadnya dari ruang kemudi. Mobil pickup pengangkut tabung gas LPG itu terjungkal setelah menabrak sebuah pohon di Jalan Pacitan menuju Ponorogo, Desa Nanggungan, Pacitan, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan berawal saat mobil pickup melaju kencang dari Arjosari menuju Pacitan. Di lokasi kejadian, kendaraan tiba-tiba oleng, lalu menabrak trotoar, tembok, serta sebuah papan nama. Mobil pickup baru berhenti setelah menabrak sebuah pohon di sisi kiri jalan. Akibat kecelakaan itu, kernet tewas dengan tubuh tergencet di kemudi. Sedangkan sopir alami luka parah dibawa ke RSUD Dr. Darsono, Pacitan. Dugaan sementara sopir tidak menguasai medan jalan sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Menuju ke Pacitan membawa gas LPG las. Di saat dari TKP sebelum sekitar hampir 300 meter, itu kendaraan itu sudah oleng. Jadi sudah oleng, kemudian oleng tidak dengan kecepatan tinggi dan tidak menguasai kendaraan, itu akhirnya terjadi kecelakaan tunggal. Guna penyelidikan lebih lanjut, bangkai kendaraan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Pacitan. Dirgo Siono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur.
Pesawat komersial American Airlines berisi 64 orang bertabrakan dengan helikopter militer Amerika Serikat di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington DC. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, pesawat komersial American Airlines berisi 64 orang bertabrakan dengan helikopter militer Amerika Serikat di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington DC pada Rabu malam waktu setempat. Penyelidikan tengah dilakukan mengenai penyebab terjadinya tabrakan. Sementara pencarian besar-besaran juga digelar terhadap para korban di Sungai Potomac yang dingin. Detik-detik terjadinya tabrakan antara pesawat American Airlines dengan helikopter ini terekam video amatir. Kecelakaan di Washington DC pada Rabu malam waktu setempat ini terjadi saat pesawat American Airlines yang terbang dari Wichita, Kansas akan mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan. Pesawat kemudian bertabrakan dengan helikopter militer Black Hawk hingga terbakar. Bahkan akibat kecelakaan itu, badan pesawat terbelah menjadi dua dan jatuh di Sungai Potomac. Pesawat American Airlines saat kecelakaan terjadi mengangkut 60 penumpang dan 4 awak. Sementara helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat mengangkut 3 prajurit. Yes, both aircraft are in the water. The focus now is rescuing people, and that's what all of our personnel are focused on. And Chief, I think he's given a pretty good description, but if there's anything else you want to add, Chief. Sementara itu, pihak maskapai American Airlines menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan tragis ini. Maskapai akan memfokuskan penanganan penumpang, awak pesawat dan seluruh keluarganya yang sedang menanti kabar dan perkembangan dari kecelakaan pesawat ini. First and most importantly, I'd like to express our deep sorrow about these events. This is a difficult day for all of us at American Airlines, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, partners, first responders, along with their families and loved ones. Sepanjang hari Rabu malam hingga Kamis dini hari, proses pencarian secara besar-besaran dilakukan terhadap para penumpang pesawat dan helikopter. Dilaporkan baru 18 jenazah dievakuasi dari Sungai Potomac, lokasi di mana puing-puing pesawat dan helikopter tersebut berada. Sejauh ini belum ada laporan korban selamat dari kecelakaan pesawat ini. Sementara itu, sebuah pesawat jatuh di Sudan Selatan menewaskan 20 orang. Informasinya kami rangkum dengan laporan pencarian sopir truk yang jatuh ke dalam lubang di tengah jalan raya di Jepang dalam Kilas Mancanegara. Sebuah pesawat kecil jatuh di negara bagian United Sudan Selatan dan menewaskan 20 orang. Pesawat yang menuju ke Juba, ibu kota Sudan Selatan, jatuh tak lama setelah lepas landas di dekat ladang minyak. Total ada 21 orang di dalam pesawat. Satu-satunya korban selamat kini kondisinya kritis. Presiden Sudan Selatan telah memerintahkan penyelidikan atas kecelakaan ini. Sementara itu di Jepang, operasi penyelamatan terus berlanjut pada hari Kamis terhadap seorang pengemudi truk yang jatuh ke lubang yang menganga di kota Tokyo. Sebelumnya pada hari Selasa, sebuah truk seberat 3 ton jatuh ke dalam lubang berdiameter 10 meter dan kedalaman 5 meter. Namun pada hari Kamis diameter lubang jadi bertambah 2 kali lipat. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, 2 nelayan di perairan Bangkalan, Jawa Timur terlempar ke laut setelah perahu mereka dihantam ombak besar. Sementara di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, 6 anak buah kapal terombang-ambing di tengah lautan setelah kapal mereka terbelah dihantam gelombang tinggi. Berapa orang? Mas, berapa orang? 6. Di tengah amukan ombak besar, 6 anak buah kapal Melati Indah yang terombang-ambing di perairan Tanjung Jang atau Tanjung Yang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dievakuasi oleh kru kapal Tunda Bintan Karisma 6. Para korban kemudian dibawa ke Pulau Lingga untuk berlindung sementara, menunggu cuaca membaik sebelum menuju ke Pulau Bintan. Kapal yang diawaki ke-6 korban mulanya berlayar dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan tujuan Berau, Kalimantan Timur tanpa membawa muatan. Di tengah perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi sehingga terbelah menjadi 2 bagian dan akhirnya tenggelam. Kemudian karena cuaca
di sekitar lokasi yang mengakibatkan kapal pecah dan para awak kapal menyelamatkan diri. Kebetulan kapal takbut Bintan Karisma 6 yang sedang melakukan pelayaran di sekitar lokasi berhasil mendekat dan melakukan evakuasi terhadap 6 orang kru dari KM Melati Indah. Kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim juga terjadi di perairan Bangkalan, Jawa Timur, Kamis pagi. 2 nelayan terombang-ambing di laut setelah perahu mereka terbalik akibat dihantam ombak besar. Sejumlah nelayan yang berada di dekat lokasi kejadian bergegas menolong kedua korban. Perahu mereka yang karam juga berhasil dievakuasi dan ditarik ke daratan. Kedua korban yang berhasil diselamatkan tidak menderita luka. Mereka kemudian kembali ke rumahnya dan tidak melaut untuk sementara waktu menunggu cuaca membaik. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lainnya, pemirsa, puluhan rumah di Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah terdampak banjir akibat Sungai Silogonggo yang meluap. Sementara banjir yang kian meninggi di Pekalongan, Jawa Tengah membuat puluhan warga terpaksa mengungsi. Tim SAR gabungan Kamis siang mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kampung Baru, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Warga terutama anak-anak dan wanita serta lansia diungsikan dari rumah mereka yang terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu malam menyebabkan ratusan rumah di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Pasir Sari digenangi air hingga setinggi 1 meter. Dari malam itu sekitar jam 1 itu sudah air itu sudah mulai limpas dari sungai, itu sudah kapasitasnya sudah penuh sehingga tanggulnya sudah dilewati gitu. Ini masuk ke rumah, Pak? Ya, masuk rumah saya nih hampir ya 1 lutut ini. Kalau yang dekat RW 8 RT 4 itu 1 meter. Warga mengungsi di musala serta aula kantor kecamatan karena ketinggian air terus meningkat. Ini evakuasi dari Kampung Baru Tirto mau ke bawah ke Kecamatan Pekalongan Barat. Kalau kondisi air gimana sampai sini, Pak? Kondisi air ini mencapai sudah 1 meter, bawah 1,20. Sementara itu, sejumlah warga mengamankan barang-barang berharga mereka setelah banjir menerjang desa Doro Payung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sejak Rabu malam. Ketinggian air berkisar dari 20 cm hingga 75 cm merendam puluhan rumah dan jalan desa. Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Silogonggo meluap. Untuk kondisi hari ini sama seperti tadi malam waktu masuk pertama jam 10, itu ketinggian hampir sama dengan yang sekarang karena memang pengaruh air pasang dari laut. Dam itu 81 rumah, tapi yang masuk ke rumah cuma 18. Jadi yang nggak masuk tapi di depannya ada air, belakangnya ada air itu 81 rumah. Tidak hanya desa Doro Payung yang terendam banjir, ada 5 desa di Kecamatan Juwana yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Silogonggo. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain, angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di tanah air selain merusak permukiman juga menumbangkan pepohonan hingga menelan korban jiwa dan luka. Ya, di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pemotor meninggal dunia di tempat kejadian akibat tertimpa pohon yang roboh. Tampak dalam rekaman video amatir, warga berjibaku untuk menolong seorang pemotor yang tertimpa pohon tumbang di kawasan Sambisira, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hantaman batang pohon membuat luka mengenaskan di tubuh korban hingga nyawanya tak tertolong. Sementara seorang lainnya luka dan harus jalani perawatan di rumah sakit. Kejadiannya berawal kedua korban berboncengan motor dari arah Pasuruan ke Malang. Tiba-tiba angin kencang merobohkan pohon besar dan menimpa mereka. Saya melihat dari belakang itu sudah nggak ada, langsung ketipan pohon, nggak ada umur, langsung bedanya itu mancep lah pohonnya. Iya. Satu angin kencang mas. Anginnya itu sangat kencang sekali Pak. Dari sana dari arah Pasuruan sampai sini kencang banget. Becak pohon. Tuh. Angin kencang juga merobohkan pepohonan besar di sejumlah titik di Bondowoso, Jawa Timur. Tak hanya menutup jalan, sebagian pohon roboh menimpa rumah dan pengendara. Akibat kejadian ini, 5 orang luka-luka. 5 orang mungkin melintas. Kayaknya tadi itu baru pulang dari sekolah. Masih TK yang Oke. Yang 2 orang itu Pak pulang dari mana Bapak? Kayaknya koperasi kerja ya mungkin ya. Oh, koperasi. Tapi ada apa-apa itu? Iya. Luka ringan.
Di Cianjur, Jawa Barat, 7 orang siswa harus jalani perawatan di puskesmas akibat tertimpa pohon setinggi 15 meter yang tumbang dan menimpa 3 ruang kelas sekolah dasar di kawasan Campaka, Kamis siang. Ruang kelas ambruk dan menimpa korban saat mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama belasan siswa lainnya. Pohon tumbang menimpa salah satu kelas 4. Kebetulan sudah ditangani oleh pihak sekolah, oleh pihak Kordik, ditangani semua. Ada yang sudah dipulangkan siswanya, sebagian ada 2 orang lagi yang dirawat karena lukanya agak serius. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BPBD, selain menanggung seluruh biaya pengobatan siswa, pihaknya juga menyiapkan tenda darurat untuk siswa agar mereka tetap belajar. Tim Liputan melaporkan. Buntut polemik penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dipagari di laut wilayah Tangerang, Banten membuat Kementerian ATR BPN memberi sanksi berat kepada 8 pegawainya. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup menyegel lahan di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, usai KLH menemukan pelanggaran yang diduga dilakukan sebuah perusahaan pada reklamasi lahan tersebut. Garis kuning yang membentang dan spanduk bertulis peringatan dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai tanda penyegelan lahan seluas 2,5 hektar di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Kamis. Lahan yang diduga hasil reklamasi itu disegel setelah KLH menemukan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pasalnya, reklamasi tersebut dinilai bisa merusak lingkungan seperti mengancam fungsi hutan bakau dan ekosistem laut serta memicu banjir. Pasca penyegelan, KLH selanjutnya akan menyerahkan proses hukumnya ke pihak kepolisian. Kami akan melakukan review terkait dengan seluruh kegiatan reklamasi. Ini penting. Kalau reklamasi itu 2 hal utama yang kemudian menjadi perhatian kita. Paling tidak, pertama ada tutupan dari sikap menjadi landscape. Jadi ada laut kemudian menjadi daratan, itu akan mengganggu tata air dari hulunya. Ini kita pastikan ya, kalau ini terjadi pasti banjir. Sementara itu polemik penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dipagari di laut wilayah Tangerang berbuntut panjang. Kementerian ATR BPN memberikan sanksi berat kepada 8 pegawai. Dari 8 pegawai, 6 dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dan pemberhentian dari jabatan. Sementara 2 pegawai lain dijatuhi sanksi berat. Hal tersebut dikatakan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta pada hari Kamis. 8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya, itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya, itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, untuk Anda, para orang tua yang akan mengurus sekolah Buah Hati ini harus siap-siap karena akan ada perubahan sistem penerimaan siswa baru untuk SMP dan SMA. Ya, tahun ini pemerintah mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen memastikan sistem penerimaan peserta didik baru PPDB di tahun 2025 diganti menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. SPMB hanya berlaku untuk penerimaan siswa SMP dan SMA. Perubahan selain memperbarui sistem lama juga memberikan layanan pendidikan terbaik untuk segala lapisan masyarakat. Ada 4 jalur penerimaan murid baru yang diterapkan pada SPMB. Pertama, istilah jalur zonasi diubah jadi domisili. Penerapan sistem domisili diyakini fleksibel terkait persentase kuota sesuai kebijakan daerah. Jalur prestasi meliputi prestasi akademik dan non-akademik. Jalur afirmasi untuk siswa kurang mampu serta penyandang disabilitas di mana kuotanya akan ditingkatkan. Jalur mutasi dirancang untuk siswa yang pindah sekolah karena penugasan orang tua. Seluruh perubahan dalam SPMB sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan beliau menyatakan setuju dengan substansi dari usulan kami. Kami sudah membahas juga dengan sudah kami sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga sudah kami bahas tadi pagi sebelum saya ke sini dengan Menko PMK, dan intinya secara substansi juga sudah disetujui. Penjelasan teknis 4 jalur penerimaan siswa akan disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang SPMP tahun 2025. Peraturan masih disempurnakan melalui uji publik yang melibatkan sejumlah pihak. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Seorang wanita menangis histeris saat juru sita pengadilan mengeksekusi lahan di Bekasi, Jawa Barat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Dani Maulana. Pemirsa, eksekusi lahan di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat diwarnai penolakan hingga terjadinya kericuhan. Saling dorong antara warga dengan petugas tak terhindarkan saat jurusita akan melakukan eksekusi. Pakai hati nurani Bapak, saya tidak diizinkan sidang. Saya tidak tahu undangannya tiba-tiba begini. Kami harus percaya sama siapa lagi, Pak? Sertifikat kami resmi. Seorang wanita warga perumahan Klaster Setiamak Presiden di Jalan Raya Rawabalong, Kabupaten Bekasi, menangis saat jurusita pengadilan hendak melakukan eksekusi lahan. Warga yang tak terima kediamannya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Pengadilan melakukan eksekusi putusan nomor 128, eksekusi delegasi pengosongan terkait sertifikat hak milik pada amar putusan warga yang memiliki surat sertifikat tak memiliki kekuatan hukum lagi. Sementara, luas lahan yang dieksekusi sebanyak 33 hektar. Jadi ini sifatnya eksekusi delegasi pengosongan ya, terkait sertifikat hak milik nomor 325. Terkait yang pihak-pihaknya tadi sudah saya berikan tadi amar putusan, jadi supaya jangan salah nanti terkait lampiran atau pihak-pihaknya. Di amar putusan itu, jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi nomor sertifikat hamil nomor 325 itu yang sah gitu loh, atas nama pemohon eksekusi. Usai eksekusi dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta plang di objek lahan yang dimenangkan. Rahmat Tubis melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih di informasi lain, pemirsa. Banjir merendam sejumlah permukiman di beberapa wilayah menyusul hujan deras yang mengguyur daerah khusus Jakarta. Bahkan sebagian warga terpaksa mengungsi atau menghuni posko pengungsian lantaran ketinggian air yang merendam rumah mereka terbilang tinggi di kisaran 70 cm hingga 1 meter. Di kawasan Kamal Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat dini hari, permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Belasan kepala keluarga mengungsi di musola dan juga mereka mulai kena serangan penyakit gatal-gatal hingga diare. Banjir merendam permukiman warga di Komplek Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis malam. Di beberapa titik banjir ini bahkan mencapai ketinggian di 70 cm hingga 1 meter. Genangan air juga merendam sejumlah kendaraan. Sebagian warga mengungsi ke rumah ibadah seperti masjid dan gereja, sebab selama 3 hari terakhir banjir di kawasan ini tak kunjung surut menyusul hujan deras yang terus mengguyur Jakarta. Cuman pintu utama, pintu depan, dekat waduk. Ya, pemirsa, banjir hingga ketinggian 70 cm sempat merendam kawasan Prepedan, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada hari Kamis malam. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan Mikela Winda di lokasi. Mikela, silakan dengan laporannya. Kawasan Prepedan di RT 6 RW 9 di kawasan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat. Jika kita bandingkan dengan kondisi dini hari tadi memang 70 cm, namun pagi ini agak mulai surut di mana ketinggian banjir sudah mencapai 10 hingga 20 cm. Meskipun sudah mulai surut, namun tampaknya banjir yang masih merendam kawasan ini menyulitkan aktivitas warga khususnya yang membawa kendaraan. Kalau tadi menurut pantauan kami di lokasi memang ada beberapa kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2 yang berusaha melintasi jalanan
ini, namun memang harus lebih melambatkan laju kendaraannya karena takut air banjir ini masuk ke dalam mesin kendaraan. Nah, jika kita bicara memang mengenai warga, ada beberapa warga yang memang sudah mengungsi ke musola terdekat, namun ada juga beberapa warga yang memilih untuk tinggal di dalam rumah untuk mengamankan harta benda. Khususnya untuk beberapa yang mengungsi, ini kurang lebih sekitar ada 90 rumah yang memang terendam oleh banjir ini, dan memang beberapa di antaranya sudah mengungsi ke musola terdekat dan mengeluhkan begitu adanya penyakit gatal-gatal dan mulai diare karena memang banjir ini sudah merendam kawasan permukiman warga ini selama 3 hari kurang lebih, mulai dari Rabu kemarin hingga pagi hari ini pada Jumat hari ini. Dan memang beberapa warga sudah mengakui tidak ada atau belum ada bantuan yang diterima baik dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah kecamatan maupun kelurahan. Jadi sampai saat ini belum ada bantuan logistik baik dari sisi makanan, sandang, pangan, sehingga mereka mengeluhkan dan berharap adanya bantuan yang bisa diberikan terhadap mereka yang terdampak dari banjir. Sementara demikian, Dani Jan kembali ke studio. Ika Lawinda dan Ahmad Hilman melaporkan dari Kalideres, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Timnas Indonesia U20 pesta gol dalam laga uji coba dengan Timnas India U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Garuda Muda ditundukkan Timnas The Blue Tigers dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Tony Firmansyah. Ya, back pass dilakukan tadi. Dan sekarang pemirsa gol. Dan Tony Firmansyah. Ragil gol. Dan skor terpleset. Apakah ini gol pemirsa? Pemirsa, bagaimana pelatih Indra Syafri di Laga Mandiri U20 Challenge Series 2025 antara Timnas U20 Indonesia dengan India berlangsung sengit di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis kemarin. Tim asuhan pelatih Indra Syafri mampu mencatatkan gol dalam ajang uji coba ini. Timnas U20 pesta gol dan menang telak 4-0 atas lawannya The Blue Tigers. Biasanya akan sedikit naik ya bolanya. Gol Tony Firmansyah menit keempat. Gol Muhammad Ragil menit ke-46 dan menit ke-60. Bagaimana cara Ragil menempatkan dan Tony Firmansyah. Ragil gol. Dan skor terpleset. Gol M. Iqbal Dwi Jangge pada menit 78 membungkus kemenangan Timnas Indonesia. Dalam pertandingan ini Garuda Muda berhasil memecah kebuntuan setelah berlarut-larut dalam kekalahan atas lawan sebelumnya yakni Yordania dan Suriah. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, laga BRI Liga 1 pekan ke-21, Persebaya Surabaya berusaha bangkit dari keterpurukan jelang melawan Persita Tangerang. Sementara itu Persik Kediri bertekad untuk naik peringkat ke-5 besar saat melawan PS Barito Putra di Stadion Brawijaya. Persik Kediri masih bermain tanpa sejumlah pemain pilar saat melawan PS Barito Putra di Stadion Brawijaya Jumat sore. Pada laga lanjutan kompetisi BRI Liga 1 pekan ke-21, ada 4 pemain pilar tim berjuluk Macan Putih absen karena pemulihan cedera dan hukuman akumulasi kartu. Kendati demikian, dalam pertandingan melawan Barito, Persik Kediri harus bangkit untuk memperbaiki peringkat dan masuk 5 besar klasemen sementara. Laga melawan Persik Kediri, Barito Putra bertekad menjaga tren hasil positif 2 kemenangan pada laga sebelumnya. Laskar Antasari sedianya mencuri poin dari tim berjuluk Macan Putih hingga Barito Putra menjauh dari zona merah. Sementara Persebaya Surabaya berusaha bangkit dari keterpurukan jelang melawan Persita Tangerang di lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-21. Sebelumnya, tim baju hijau kalah di 4 laga terakhirnya yang membuat posisinya turun dari pemuncak klasemen ke peringkat ketiga. Hadapi Persebaya Surabaya, Persita Tangerang optimistis mereka bisa mencuri poin di kandang tim bajul ijo. Ekar Cisadana akan bermain sebaik-baiknya tanpa meremehkan kekuatan lawannya yang sedang terpuruk.
Pemirsa, performa apik Persib Bandung yang memuncaki klasemen BRI Liga 1 hingga pekan ke-20 tak lepas dari sosok Tyrone Delpino. Sempat dipinjamkan ke klub Thailand musim lalu, pemain asal Spanyol itu menjelma jadi pemain kunci Maung Bandung musim ini. Hingga pekan ke-20 BRI Liga 1 2024-2025, performa Persib Bandung tak perlu diragukan lagi. Pangeran Biru masih kokoh di puncak klasemen berselisih 5 poin dari Persija yang membututi di posisi kedua. Yang mencuri perhatian dari kesuksesan Maung Bandung adalah kehadiran Tyrone Delpino. Pemain yang musim lalu dipinjamkan ke klub Thailand Ratchaburi FC, kini menjelma jadi bintang tim asal kota Bandung itu. Hingga pekan ke-20, pemain asal Spanyol tersebut telah mencetak 11 gol dan menempatkannya di peringkat ketiga daftar pemain tersubur. Gol yang ia lesakan pun kerap menyelamatkan Persib dari hasil buruk. Tak hanya jago dalam urusan mencetak gol, gelandang serang berusia 34 tahun itu juga masuk jajaran top assist dengan 6 umpan berbuah gol. Meski sempat diragukan dan kerap dibandingkan dengan Stefano Beltrame, perlahan tapi pasti Delpino berhasil membuktikan kualitasnya. Kini ia pun menjadi pujaan bobotoh yang kerap menantikannya berlaga. Dengan sisa 14 laga, mampukah Delpino membawa Persib kembali mengangkat trofi? Dipersembahkan oleh Pemirsa, sekitar 1.000 peserta hadir dalam pembukaan BRI UMKM Ekspor di Tangerang, Banten. Dalam kegiatan kali ke-6 tersebut, BRI menargetkan nilai ekspor UMKM 2025 di kisaran 1,4 triliun rupiah dari 33 negara. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI resmi membuka acara BRI UMKM Ekspor 2025 sekaligus BRI Microfinance Outlook 2025 di AISBSD Tangerang, Kamis siang. Jajaran Kabinet Merah Putih hadir dalam gelaran ini, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Acara kali ke-6 pemberdayaan UMKM dan berlangsung hingga 2 Februari 2025. BRI menargetkan nilai ekspor UMKM 2025 di kisaran 1,4 triliun rupiah dari 33 negara. Ya, 1 triliun lebih lah, mungkin kalau bisa 1,5 triliun kalau dirupiahkan. Dan kemudian jumlah pesertanya juga naik dari 500 peserta UMKM, sekarang ada 1.000 UMKM. Kemudian buyer yang potensial untuk datang dari kemarin 31 negara, sekarang mungkin sudah confirm 33 negara akan bikin business matching dengan para pelaku UMKM. Inisiatif BRI ini sudah melibatkan 1.000 UMKM karena ini sejalan dengan astra cita Bapak Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. 1.000 UMKM yang bermitra dengan BRI Ekspor juga turut berkompetisi menjadi yang bergengsi di kancah nasional maupun internasional dengan memanfaatkan keuntungan bekerja sama dari BRI Ekspor tersebut. Di situ kita dapat bootcamp, dapat pembinaan selama 14 minggu. Jadi kita banyak sekali belajar dari mulai marketing, tentang team building dan lain sebagainya. Jadi finalis kita banyak dapat support dari BRI. Sepertinya yang hari ini adalah BRI UMKM Ekspor. Sekarang kita udah mulai dapat buyer juga dari luar negeri seperti dari Seoul, dari Korea, terus ada juga dari yang terbaru kemarin dari Paris juga. BRI UMKM Ekspor 2025 merupakan puncak acara dari komitmen BRI terhadap pemberdayaan UMKM melalui berbagai program unggulannya seperti pembekalan materi penjualan, rumah BUMN, hingga inkubator serta pengusaha muda brilian. Cira Caniago dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.